Oke, ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, bagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sahabat kalian, kita sudah mempersaksikan saudara kita ini bersyahadat kemudian untuk mengikrarkan meninggalkan agama yang sama. Halo. Ini akunnya. yang bisa mendoakan saudara kita. Ustadz Madu. Oke, namun Ustadz sebelumnya Madu. saya masih minta satu hal kepada saudara kita yang mualaf, boleh ya? Iya, bisa. Bang Balopo jangan dikasih dekat. Storing. Sabar, saya mute nih, tunggu. Iya. Iya. Kenapa itu saya? Mute salah satu. Boleh ikuti saya, Bang. Atau Sebentar bang, ini masih masalah. Bang TikTok sama Bang Palopo, salah satu handphone kalian di mute suaranya, jangan pendengarkan suara. Oke, kalau Halo. Bang. silakan ikuti Bang Zuma dulu, abangku, fokus dulu. Kasih suara. Ya, halo. Ikuti saya ya. Halo. Ya, halo. Ikuti saya, Bang. Ya, udah, boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia, ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat Akbar. sekalian, sudah kami lanjut. Saya udah nyampe di kantor. Ya, mari kita doakan kepada saudara kita yang habis bersyahadat. Semoga beliau istiqomah dalam keislamannya. Dan marilah kita sebelum doa, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafina wa salim wa radhiyallahu sadatina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuwafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhika adimis sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila warzuqna tinaba. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Masya Allah. Oke, untuk sesi selanjutnya kita minta kepada saudara kita yang namanya masih dirahasiakan, kita katakan akun TikTok. Saudaraku, boleh pakai akun Bang Palopo atau akun Bang Palopo saja pun boleh, terserah. Gimana? Oke, sekarang bisakah Anda berdoa kepada Rabbul Alamin yang namanya adalah Allah, yang adalah ilah, yang layak disembah? Mintakan kepada Allah menggunakan bahasa Indonesia yang Anda pahami. Pertama, berdoalah untuk Anda dan keluarga. Kedua, kami meminta Anda untuk mendoakan kami yang ada di sini. Karena Anda ibaratkan bayi yang baru lahir dan tidak ada halangan doa Anda. Tidak ada asbab doa Anda terhalang. Maka silahkan berdoa kepada Allah. Doakan kami para netizen yang di bawah. Doakan kami yang ada di Komal ini. Silakan saudaraku. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-temanku yang saudara Muslim maupun Kristen. Mohon maaf, saya pilih Islam karena niat pribadi saya, dan saya tidak ada paksaan untuk tergoda dengan doktrin-doktrin Muslim. Saya tulus dari hati. Allahu Akbar. Tulus dari hati. Itu pun saya belajar otodidak untuk mengenal Muslim, dan sekarang alhamdulillah saya sudah bisa jadi seorang Muslim. Mudah-mudahan diberi kesempatan untuk masih bisa hidup di dunia ini. Amin. Masih bisa di dunia ini, saya bisa bersedekah untuk saudara-saudara kita di Muslim maupun Nasrani. Amin. Amin ya Allah. Dan saya patut aplaus untuk teman-teman Muslim ini, khususnya Bang Palopo dengan Bang Farid sudah mendampingi saya. Masya Allah. Untuk apa? Untuk menuju ke jalan yang benar. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih juga untuk Bang Inspirasi dan Ibu Uni sudah membantu saya. Bang Suma, semoga panjang rezeki saya akan beribadah ke jamaah haji. Allahu Akbar, amin ya Rabbal Alamin, amin. Amin saudaraku. Doakan, mintakan kepada Allah biar kami juga bisa istiqomah. Doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah sekarang akhina. Minta kepada Allah biarkan netizen dan kami diberi rahmat. Netizen ini dari umat Muslim ataupun Kristen, saya sekali lagi berbicara tidak ada paksaan sama sekali untuk masuk Muslim, karena saya tahu Islam itu adalah ajaran yang benar di dunia. Terima kasih. Insyaallah. Terima kasih banyak. Bang Palopo dampingi beliau, ajarkan beliau meminta kepada Allah. Bang Palopo dampingi beliau, ajarkan beliau cara meminta kepada Allah dengan bahasa Indonesia. Minta kepada Allah, seru kepada Allah. Kalau tadi itu adalah pernyataan sikap. Sekarang seperti ini, misal saya contohkan, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan saudara saya yang baru mu'alaf ini
rezeki yang banyak supaya bisa bersedekah lebih banyak lagi kepada keluarganya, membawa keluarganya ke jalan-Mu ya Allah. Itu doa saudaraku. Itu permintaan kita kepada Allah. Tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Anda bisa lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Minta kepada Allah. Saya cuman mau Anda, kali ini saya titip doa. Mintakan supaya netizen, kami yang ada di sini, Bang Zuma, saya, Al-Ayubi, Inspirasi, Madu Kuba, Natali, dan kalau tak perlu disebutkan namanya kaum muslimin muslimat, kami semoga diberi istiqomah oleh Allah dalam dimudahkan menjalankan ibadah. Mintakan dengan singkat saja, supaya kami diijabah doa ini dan kami dimudahkan beribadah kepada Allah, saudaraku. Doa Anda insya Allah diijabah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. semoga saya tetap berada di Semoga Amin. saya berada di jalan. jalan istiqomah. Amin. Ya Amin. Allah, Berikanlah rezeki dan kesehatan kepada berikanlah rezeki pada saudara-saudaraku yang Amin. seiman. Amin. Amin. Dan tetap diberikan kesehatan Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Masya Allah, Masya. Terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak. Ya mungkin sebelum dilanjut acara selanjutnya, saya izin untuk mungkin YouTube-nya Zulkifli M. Abbas, YouTube Unirifa. Saya memberikan informasi sebelum lanjut Bang Inspirasi dengan Bang Palopo. Ya. Ya, Minta doanya teman-teman khususnya untuk istri saya yang tercinta. Mudah-mudahan saya bisa rekrut untuk menjadi seorang muslimah. amin ya Allah, amin ya Allah, amin, amin, amin. Amin abangku. Amin, 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 Masya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Cara yang mudah adalah ajak saudari kita itu, istri Anda itu untuk mengobrol dengan Bang Inspirasi, ngobrol dengan Bang Zuma, ngobrol dengan saya. Biarkan beliau tahu sendiri, tidak ada paksaan bagi beliau. Izinkan beliau berbicara dengan kami terkait tentang mana Tuhan yang benar, mana yang tidak benar. Begitu. Itu saran saya. Kalaupun tidak mau, tidak apa-apa. Anda menjadi wasilahnya nanti. Anda ajarkan kepada beliau nanti. Melalui pelajaran dari Bang Zuma, dari teman-teman apologet. Insya Allah, Allah akan mudahkan itu, saudaraku. Ya, oke, mungkin saya juga mau undur diri, mau izin. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan beberapa hal. Teman-teman yang sudah mendapatkan giveaway di YouTube saya kemarin, tasnya belum dikirim. Insya Allah saya akan kirim dengan segera. Karena ada satu dan lain hal. Satu lagi teman-teman, insya Allah. Buat teman-teman yang mau bersama dengan saya bergabung untuk memberikan apresiasi kepada yang membuka komal-komal diskusi dengan kriteria komalnya edukasi, komalnya memang bermanfaat untuk umat, dan komalnya adalah komal yang memang ada standar kelayakan. Nanti kita akan apresiasi mereka dan kita akan tunjukkan cinta kasih kami dari para apologet. Saya sebagai apologet dan juga pembuka komal diskusi mencintai mereka yang membuka komal-komal debat, sehingga Bang Zuma bisa mengajar di sana, saya bisa mengajar di sana, Pak Desugi bisa mengajar di sana, Ukti Natali bisa berbagi pengalaman di sana. Antum semua juga pahlawan Islam. Antum semua ujung tombak kami. Antum membuka komal, mengundang orang-orang yang tidak seagama dengan kita, mengizinkan kami memberikan edukasi, mengizinkan kami melakukan perbandingan agama. Terima kasih. Insya Allah saya akan sebutkan nanti siapa pemenangnya. Akun-akun, kalian boleh para netizen sebutkan nama akun siapa, misal Kucang Onyot, Inspirasi, Fandi Ahmad, siapapun nanti mereka, kita akan bagi apresiasi mereka dengan memberikan hadiah. Mungkin bukan nominalnya, tapi ini adalah bentuk dari saya sebagai seorang apologet menghargai kalian yang membuka komal. Bukalah komal-komal Islam. Dengar ikhwah, dengar ikhwah. Bukalah komal-komal Islam yang mengedukasi, yang menekankan bagaimana Islam. Biarkan seluruh alam tahu. Mari kita hajar argumentasi orang-orang yang menyesatkan kita dengan ilmu pengetahuan. Antum tidak berilmu dalam ranah kristologi, buka komal. Gunakan sosial media antum. Antum ingin jadi apologet, silahkan belajar. Ada Bang Zuma, ada Ukti Natali, ada Bang Al-Ayubi, ada saya. Mari sama-sama kita bersinergi untuk mensiarkan Islam ke seluruh alam. Ini kita tanggung jawab kita bersama. Ini dari saya ya. Mudah-mudahan nanti semakin banyak yang buka komal Islam. Ya, silakan dilanjut yang lain. Ukti Natali mungkin ada yang mau disampaikan ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang yang baru mualaf, Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Bang, aku minta Warahmatullahi wabarakatuh. tolong juga didoain Bang, karena Bang ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Rifa ya, Bang kan baru mu'alah, baru bersyahadat, nggak ada penghalang insya Allah untuk doa-doanya. Mohon doakan kedua orang tua saya yang sampai saat ini juga masih saya perjuangkan, semoga beliau diizinkan Allah untuk dapat hidayah ya Bang ya. Mohon doanya. Ya. Itu aja. Wah, Bunda dan keluarga Mbak Natalia, semoga Allah cepat memberikan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ibu Natalia dan keluarga yang belum mualaf bisa memberikan jalan hidayat, diberikan hidayat oleh Allah. Amin. 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 Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang. Amin ya Bang. Ya Rabbal alamin. Ya, saya izin turun Bang, inspirasi buat teman-temannya di YouTube. Sekian dulu untuk siar kali ini. Dilanjut acaranya, kita masih punya Bang Zuma. Kalau ada teman-teman non-Islam yang ingin berdiskusi dengan Bang Zuma, mungkin Bang Zuma sedang ada kegiatan ya. Dilanjut dengan Bang Inspirasi. Ada beberapa orang di bawah yang ingin naik, mungkin bisa bergantian dengan saya. Izin semuanya, saudaraku. Semangat mencari kebenaran, maksudnya mencari ilmu pengetahuan tentang Islam, karena ilmu Islam sangat luas. Ya, semangat selalu, bisa jadi antum adalah pembela Islam selanjutnya, saudaraku. Saya belum tahu nama beliau ya. Dan jangan lupa untuk fungsikan akal, gunakan empati. Dua hal itu adalah yang membedakan kita dengan binatang. Ya, Ukti Natali, semangat siarnya. Dan sehat selalu Abang Daku, Panglimaku, Komandanku, Bapak Baptisku, Bang Zuma. Bang Alayubi juga semangat untuk menjadi kompor meleduk, bikin kejang-kejang. Itu dia. Semangat selalu ya. Oke, mari kita bersinergi untuk mensiarkan agama Islam. Netizen, semangat semuanya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nirfa. Bang, aku sebelum turun pengen ngobrol dikit ya sama abangku yang baru mu'alaf ini. Lanjut Kak, lanjut. Ya Bang, abang ini kan baru mu'alaf ya. Iya Kak. Aku pastiin ya Bang ya, pasti abang setelah mu'alaf ini abang menjadi orang beriman. Pasti Amin. akan Allah datangkan ujian Bang. Karena Amin. setiap orang beriman itu pasti akan diuji. Ya Bang ya, tapi abang tetap semangat. Ingat aja abang itu kan sudah menjadi orang beriman, tujuannya pasti satu, ingin mendapat ridhonya Allah ya Bang ya. Ridhonya Allah. Tetap semangat. Jadi setiap ujian-ujian yang datang, abang udah nggak usah mikirin lagi harus jalan keluarnya kayak gimana, nggak usah. Karena apa? Jalan keluar itu kita serahkan aja ke Allah. Tugasnya abang itu cukup perbaiki ibadahnya abang aja, perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki hidupnya abang. Kayak gitu Bang. Nah ini juga aku pengen tahu juga, abang nih kan orang tua masih ada ya Bang ya? Masih ada. Nah, itu juga kan pasti akan menjadi ujian juga buat abang. Nah, nanti kalau suatu saat orang tuanya tahu, kemudian minta abang ini untuk kembali ke keyakinannya yang mereka ajarkan. Begini, kalau masalah orang tua itu sudah mengajarkan anak-anaknya, kalau masalah agama itu hak kalian. Yang jadi problem sekarang, ya, yang jadi problem sekarang itu hanya istri saya. Oh iya, iya Ya, Bang. Ya udah. Berarti Kalau masalah tetap- keluarga Oh, sudah keluarga aman ya Bang? ya, aman. Alhamdulillah ya. Soalnya sama kayak aku, cuma kan kalau aku keluarga walaupun membebaskan kan mereka tetap kepengen gitu ya aku balik lagi. Nah tapi kalau abang dibebaskan alhamdulillah. Tapi yang pasti kita walaupun Iya. kita ini udah mualaf, kita tetap harus menghormati orang tua. Justru harus lebih sayang lagi ke mereka. Tunjukkan akhlak yang baik ya Bang ya. Bukan Betul. ngajarin sih, cuma ngingetin diriku juga gitu ya Bang ya. Sama-sama saling mengingatkan ya Bang. Karena Allah juga udah ngasih peringatan ke kita. Kalau kita ini udah mualaf, orang tua kita ngajak untuk ke keyakinan yang lama, kita harus nolak, tapi tetap dengan cara yang sangat santun, jangan sampai menyakiti mereka. Itu kan ada di surat Luqman ayat 15 ya Bang. Nah ya udah Bang, ini Ya, nanti insya Allah aku Abang dibimbing sama beliau ini, beliau. para ustadz ya, Masya Di- Allah. Nanti dibimbing sama ini beliau. Iya Bang, Ah. iya yang pasti ini, oh Dengan Masya ini. Allah, Yang bimbing saya nanti. mantap. Iya Beliau Bang, ini luar biasa. Masya Allah, Masya Allah.
ini. Iya, tetap semangat Bang. Jadi Muslim itu berarti Abang ini udah bahagia banget nih, karena Abang udah bener-bener di agama para nabi, agama yang bener-bener Allah ridhoi, yaitu hanya agama Islam yang diridhoi Allah Bang. Masya Allah. Semangat ya Bang ya, tetap bangga Bang. Jangan selesai sampai di sini, karena yang terpenting itu bukan pertengahan, bukan awal, tapi yang terpenting itu akhir. Insya Allah Abang, kami semua di sini kita sama-sama saling mendoakan tetap istiqomah dalam iman dan Islam hingga akhir hayat. Kita jangan sampai meninggal dalam keadaan kafir, tapi meninggallah hanya dalam keadaan iman dan Islam. Itu aja, makasih banyak semuanya. Amin. Sama-sama Kak. Aku Iya. izin interogasi dong, Mas. Boleh? Kenapa? Izin interogasi dong, boleh nggak? Oh, interogasi sama Pak Kipas aja bagus. Kenapa? tak jewer hostnya nih lama-lama ya. Abangku, Iya. apa yang mendasari abang sehingga memantapkan untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat, Bang? Itu dari ketulusan hati. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, Bang. Sering dengar kok ayat-ayat Al-Quran. Saya itu paling senang itu surat Al-Rahman sebenarnya. Ar-Rahman. Tapi masih belum terlalu paham dengan mengeluarkan kata-katanya karena saya mendengar. Tapi alhamdulillah sudah ada sedikit dasar tentang surat Ar-Rahman. Tapi walaupun itu agak sedikit kusut anunya, cara kaku cara bahasanya begitu. Terkait dengan diskusi-diskusi lintas agama ini, abang pernah menyimak enggak? Pernah nonton enggak? Tidak pernah sama sekali. Saya ini kebetulan sekali. Jadi ceritanya begini. Saya masuk TikTok, scroll, tiba-tiba tersandung di roomnya Raja Dolar. Raja Dolar. Nah, Terus? dengar, lama-lama habis penontonnya. Ya udah, habis penontonnya, tiba-tiba TikToknya kayak keluar begitu. Masuk lagi, ketemu langsung room inspirasi. Ya menaik lah. Subuh. Iya. Subuh itu Bang ya. Ya naik. Terus ada yang salah satu itu orang Kristen siapa namanya, Nehe. Saya bertanya-tanya. Iya, paman saya itu bang. Paman saya tapi ngeyel itu. Jawab. Sedangkan pendeta saya sudah bukan cuma satu pendeta yang saya bertanya ini, jawabannya agak apa? Terlalu tidak masuk di logika saya. Kayak begitu, Bang. Artinya apa yang dijelaskan oleh saudara-saudara Muslim, guru-guru kita, ya khususnya Bang Zuma itu terkait dengan konsep ketuhanan. Di dalam Islam itu ada tauhid, satu-satunya Tuhan yang benar yakni Allah gitu. Itu masuk di logika abang gitu ya? Masuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Besarin Bang Zuma, Hos. Dibandingkan di Kristen kemarin ini, minta maaf ya, saya bukan Kristen lagi ya. Sorry teman-teman Kristen ya. Saya sekarang Muslim ya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum semuanya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara pitik. Di mana itu? Tempat saya. Oh iya. Lanjut. Kalau mau Bang ada Zuma. yang mau naik, boleh saya diturunkan, Host. Siap. Terima kasih abangku. Terima kasih banyak. Bang Awan Biru. Jazakallah khairan katsiran. Bang, ini gimana kalau begini terus, Bang? Bang, lobet HP-nya Bang Palopo ini, jadi dia off cam dulu. Ya, off cam nggak apa-apa. Iya. Saya mau on cam ini tapi harus keluar dulu ini. Kayaknya sudah bisa on cam. Ya, keluar dulu nanti naik lagi, Bang. Oke, saya izin pamit 1 menit ya, baru naik. Ya, naik lagi. Iya. Bang Zuma. Siap. Ini gimana ceritanya kalau gini terus, Bang? Lagi di Dia lagi sibuk. Bunda lagi di kantor BPN, teman-teman. Ini ngadi-ngadi emang Romo kadang-kadang. Iya.
Bang Ayubi. Ya. Tapi kemarin itu inget ya usahanya misionaris pengen murtatin aku ya. Oh iya dong, ingat Ingat dong. ya? Meledak itu Iya. ramai ditonton itu. Mau murtatin mu'alaf ternyata malah oten-oten yang minta syahadat ini, Masya Allah. Yang harusnya tadi malam itu syahadat ada 2 orang teman-teman. Cuman pas tadi malam saya speak up itu lagi meledak-meledaknya saya kan. Semalam itu tiba-tiba ada yang meledak juga jimannya. Gitu langsung turun tiba-tiba. Dia DM saya, "Bang, saya minta maaf karena saya tiba-tiba turun karena ada orang tua." Gitu kan, ini nomor handphone saya, nanti kita komunikasi lebih lanjut. Coba naikkan Mudah-mudahan saya bisa lebih cepat untuk syahadat. Gitu katanya teman-teman. Ada kabar gembira juga buat ya sudah. Ada kabar gembira juga buat teman-teman Kristen calon mualaf saya yang saya komunikasi sekarang ada 5 orang teman-teman Kristen ya. Jadi mohon ujian ini sabar-sabar ya teman-teman ya, teman-teman Kristen ya. Aku izin mau pamit dulu ya, soalnya ada urusan dulu. Aku pamit. Buat teman-teman yang di YouTube kita masih lanjut ya. Insya Allah di sini sama guru-guru kita ya, ada Bang Zuma, Bang Ayubi, Ustaz Hanafi, Ustaz Abu, Ustaz Madu, ya semuanya di sini ya. Lanjut ya yang di YouTube. Aku pamit dulu. Siap, di TikTok. Kanateli, siap. Makasih banyak buat host udah naikin. Makasih banyak buat Romo, Siap, Pak Palopo, Kanateli, siap. makasih banyak Ustadz Hanafi, Ustadz Madu, Terima kasih. Abang TikTokku yang baru mualaf, Bang Zuma, makasih banyak. Aku pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia. Ustaz Hanafi belum ngomong itu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Aku nggak bisa ngomong, aku lagi mikirin cincin itu yang dari Bang Zuma, bisa nggak pindah tangannya sedikit, satu aja. Nadi. Ini bikin apa ini Bang Palopo ini? Ada mau nggak? Begini. Bang Palopo minta tolong Bang Palopo sampaikan sama itu sama beliau di sebelah, minta tolong jangan lupa kertas putih HVS tanda tangan. Iya, Bang Ardi minta ya, Bang Ardi yang minta. Iya. Bang Palopo izin, Bang Palopo. Sekali lagi Bang Palopo. Siap. Lanjut aja. Biar tidak dikira tipu-tipu, sepil dong mantan itunya. Mantan lambangnya. Iya, mantan simbolnya itu. Dibesarin Nos. Bantu besarin Nos. Nah, itu ya. Beliau memang betul-betul mantan Kristen, bukan ini ya. Bukan karang-karangan ya teman-teman. Beliau memang betul-betul dari Kristen. Lanjut. Awas KTP, awas KTP. Awas, gini Romo, tadi malam itu sama nih. Kecilin satunya. Kecilin. Kecilin Oke ya. Nah, jadi gini Romo, tadi malam sama si Nehe itu Bang TikTok itu di doktrin. Bang, jangan doktrin saya. Gini Bang TikTok, saya otak sudah aktif, jangan doktrin saya lagi. Katanya gitu Romo, subhanallah ini. Bang TikTok nih. Iya, terus tadi malam kan ada si Jack juga kan, ada Bang Jack itu yang. Jadi begini Ya, Bang. tahu kan teman-teman ya, Mungkin Bang saya Jack. Gimana Bang? Kalau di bidang ayat-ayat, tapi saya bermain dengan logika. Makanya pertanyaan saya itu tidak bisa dijawab sama Nehe. Dengan beberapa pastor atau pendeta yang saya tanyakan. Ya, salah satunya kenapa dari Katolik, Protestan, Pentakosta dan Advent ini berbeda-beda cara ibadahnya, sedangkan Muslim ini hanya tetap ibadahnya sholatnya itu 5 waktu. Host izin saya naikkan ini, katanya Vian temennya si Bang TikTok. Katanya Tunggu gitu. Bang Zuma di mana ya? Bang Zuma tadi sudah ada di atas ya? Jatuh.
Oh ya, Loh, Gurunda semua direkrut Ini- ulang Gurunda. ini Vian yang aku upload tadi pagi ya? Hah? Nggak tahu bang. Loh. Tonton Al Ayyubi channel tuh, ada mukamu di situ. Ah, kok sih? Aduh. Loh iya rame tuh ditonton itu. Bang Tito itu kawanmu katanya, bener? Iya, temanku ini bang, satu kampung. Nah kenal aja itu bang. Siapa? Modu, pimping, modu. Oh, siap. Amang. Mantap. Jempol saudara. Ini salah satu teman saya ini, kita sebut saja daerah Makassar ini, mungkin sudah tahu saya itu. Tapi bener ya awalnya Kristen beliau ya. Memang Setahu Kristen saya, ya? dia sekeluarga punya toko di daerah Makassar. Keturunan Cina, dia Kristen bang. Gak usah sebut alamatnya, gak usah. Iya enggak. Iya. Tapi bukan bohong-bohong ini ya, bukan setting-setting ya. Bukan. Saya real bersaksi, insya Allah ini real. Yang mengatakan itu yang orang-orang Kristen ini settingan. No. Asli, saya siap jadi saksi bang, insya Allah. Vian ini Muslim apa Oten? Wah, Muslim saya bang. Ini salah Muslim. tetangga aku ini. Oh, belajar naik sama dia. Memang tahu ini, mantap saudara. Yang penting rajin ke sembahyang lah bro. Di belakang sembahyang. Apa masjid kah? Di depan rumah di masjid. Oh, Pak. iya betul. Dan sama-sama Gi. Nanti Bang Vian dibimbing ya kawannya Bang Vian ya. Siap. Woi, andalanku ini Bang Suma. Nggak bisa ngomong dia, lagi di Nggak apa-apa, kantor, juga, Kak. kantor Nonton dinas. debat. Ya, Memang beliau Bang Suma, lagi mantap di tawa. kantor BPN teman-teman ya, Bang Zuma Gurunda kita lagi di kantor BPN, belum bisa Ini speak up dulu. bukan saya mau rekayasa, ini salah satu teman saya di daerah kampung ini, mungkin bisa lihat bagaimana saya tidak pernah menginjak gereja itu. Nggak pernah ya. Betul. Saya siap jadi saksi yang mengatakan Siap, ya. yang mengatakan ini settingan ini segala macam. Ini akun saya real. Bukan settingan bro. Ini asli. Dia non muslim jadi mualaf. Jangan tegas ini tambah kejang-kejang di bawah ini yang bilang settingan Bang. Tambah kejang-kejang lihat. Tadi kan sudah disepil itu toh. Patung Yesus itu, patung salib itu kan sudah disepil tadi. Yang nurunin itu siapa Bang Palopo? Beliau sendiri atau Bang Palopo yang bantu nurunin? Bantu nurunin 10 orang angkat. 10 orang. 10 orang yang berat. berat. Allahu Akbar ya Allah. Vian. Dan saya buka juga, ada salah satu keluarga saya juga sudah muslim itu. Vian juga tahu itu. Alhamdulillah. Iya, betul. Alhamdulillah. Step by step lah insya Allah Islam semua pada waktunya insya Allah. Amin. Yang bangunan. Iya betul. Amin. Aman. Amin. Iya. Vian, Iya. habis ini setelah kau turun, kau buka YouTube Al Ayyubi channel. Ada mukamu di situ loh. Nggak salah orang bang. Loh. Kau masuk Rumikana kan? Iya Jadi benar. begini Pian. Iya. Baru kita buka TikTok ini, scroll toh. Minta maaf ya pakai bahasa Ibrani. Baru buka TikTok, scroll, masuk ke dulu di roomnya siapa namanya? Dolar. Nah, tiba-tiba dengar logo sendiri ini TikTok. Pas login lagi masuk di roomnya inspirasi ini. Ada debat sama siapa namanya ini? Dia bisa jawab. Iya, betul. Gaya gitu ini mas Putar-putar ya. boy juga asing. Iya. Tapi gini teman-teman ya di bawah, sebelum ini abang kita yang tadi yang syahadat, ada ndak teman-teman masih ingat waktu semalam kalau nggak salah 2 hari yang lalu ada sempat saya singgung nama Tuan Raja Dolar. Ada ndak yang masih ingat? Iya, Teman-teman atau Satpadu mungkin atau gimana? iya tahu. Saya sempat singgung. Kenapa Iya, emang?
Enggak, cuman itu saja. Ingat ya, itu. Oh, iya, Pokoknya iya, apa iya, yang iya. saya bilang itu semua insya Allah terbukti teman-teman ya. Nah, gitu. Amin, amin, amin. Tuh, ada yang bilang di bawah ingat. Nah, ingat. Kalau boleh Nah, tahu, Host, kalau boleh tah, abang yang baru mualaf ini nanya apa sih sama si Nehe itu? Jadi saya bertanya, kebetulan kan orang tua saya itu waktu kawin itu agak sulit dikawinkan. Karena orang tua saya itu dua agama, Katolik dengan Pentakosta. Agak bertolak belakang. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Katolik bisa pegang dupa, sedangkan Pentakosta tidak. Di sisi lain, Pentakosta ini cara beribadahnya memakai sound system, musik. Ya, Kayak teriak-teriak begitu. nyanyi-nyanyi lah gitu ya. Nyanyi-nyanyi begitu. Ya. Setelah ya namanya saya kan cuma belajar dari logika saya, bukan dari ayat-ayat logika saya. Kenapa begini? Padahal satu aliran kok beda, satu nama beda-beda aliran. Tidak sama Muslim. Jadi kemarin saya juga sempat ngomong, apakah Muhammadiyah itu aliran? Dijawab sama teman-teman, bukan. Itu cuman ormas. Kayak begitu. Betul. Jadi kalau di dalam Islam itu mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, sholatnya kalau subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, kan gitu. Berbeda Betul. dengan Jadi begini Bang, di kurang agama lebih abang 20 yang tadi tahun. kan. Kurang lebih 20 tahun itu saya di depan toa tiap hari. Rumahku kan depan toa, Masya Allah. depan masjid. Kurang lebih 20 tahun itu tiap hari dengar. Jadi saya itu belajarnya otodidak. Tidak ada yang ajar. Tapi kalau berbahasanya kayak masih apa namanya istilahnya? Celeda-celeda begitu ya? Apa istilahnya Kak? Belibet lidahnya. Iya. Itu baru di konsep ibadah loh Bang, yang abang ceritakan. Belum lagi di konsep ketuhanan Bang. Untung abang nggak Kaku ya, menyimak kaku. konsep ketuhanan. Kalau abang menyimak konsep ketuhanan, lebih bingung lagi abang. Sama-sama Kristen, ya sama-sama Kristen. Keyakinannya terhadap Yesus itu berbeda-beda Bang. Contoh, Itu ada- jadi pertanyaan saya sampai sekarang itu yang saya tancapkan ke Nehe semalam itu. Nehe nggak bisa jawab. Berbelit-belit, terputar-putar nih. Nehe mau ngizinin dia. Sama tadi malam itu waktu si Mikana ini ngomong, coba sebutkan di mana yang mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Ngomong gak jelas ini, ada yang ngomong pemerintahan apa segala macam, gak jelas. Makanya coba sebutkan saja yang mengatakan bahwa aku adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Enggak, dia nggak bisa jawab, dia berbelit-belit. Malah balik nanya kan? Bener. Jadi begini, mudah-mudahan saudaraku Evian ini yang di bawah ini bisa membawa saya di belakang rumah itu. Amin. Sama Ustaz Makmu. Siap. Iya nanti gampang itu, gampang. Kalau saya ada di lokasi daerah toh. Siap saudara. Romo Ceritanya, jadi ceritanya gara-gara Nehe, abang ini mau di mana Bukan Bang, bukan gara-gara Nehe Bang. ya, Bukan gara-gara Nehe Bang. semakin mantap memeluk Islam gara-gara bertanya kepada Nehe gitu ya, asbabnya ya. Enggak juga Bang, emang Oh, saya enggak itu pertanyaan itu tiba-tiba aja Bang. Tidak ada yang paksa juga. Iya. Jadi Ini tadi bagus malam- kalau dibuat judul ini Bang Madukuba. tadi malam itu Tito itu diinjilin sama Nehe, diinjilin balik sama Bang Tito. Bang, Iya. itu enggak, siapa tahu ada yang lain mau nih, yang jelas ini Siap. Bang saya siap. Jadi saksi Siap. kalau Ibu bilang Siap. ada settingan atau segala macam. Fian. Iya. Oke, makasih Fian. Hisyana. Iya. Fian, bentar dulu Fian. Iya. Kau habis ini turun, kau buka YouTube Al Ayubi Channel, kau tonton videomu di situ. Jangan lupa di-subscribe ya, jangan lupa di-subscribe, di-share ya. Siap Oke, Bang. makasih. Iya. Pimping, ayolah saudara, makasih banyak ya saudara. Iya. Siap. Sama-sama abangku. Ya, Bang Suma andalan puji. Turunin. Iya.
Ya, Gitu. Ustaz Hanafi mungkin ada yang mau disampaikan. Ustaz Hanafi, silakan Ustaz Hanafi. Ya, sambil masih di jalan buat teman-teman YouTubers Hanafi TV official, tetap istiqomah, yakin, dan sebagai pengingat, sebetulnya bukan karena kita ini masuk di komal-komal ngelihat ini, terus tadi bilang dengar bahwa kita di depan toa gitu kan. Sebetulnya itu tanda Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu cinta kepada hambanya. Maka bukan hanya setiap 5 waktu, tapi setiap detik selalu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari saking sayangnya Allah kepada kita manusia diingatkan. Tapi suara saya noise nggak teman-teman? Soalnya saya sambil jalan naik motor ini. Nyempetin di sini. Cerita dulu abangku. Lanjut. Muhammad. Siap Ustaz Hanafi, siap. Al-Yubi, saya ini ada sedikit mau diberikan arahan offline sama abang, iya tetap monitor sama abang Palopo dengan abang siapa? Parit. Katanya mau mandi wajib dulu. Sudah mau diberikan arahan. Mantap, siap, mantap. Lanjutkan abangku. Mantap. Diberikan arahan offline. Ya aku izin pamit dulu ya. Ya bang. Siap. Siap. Assalamualaikum bang. Sudah Islam bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya teman-teman ya, ada 1.400 orang. Ada 1.400 orang yang sering menonton YouTube. Jangan lupa subscribe Hanafi TV Official. Sekali lagi, Hanafi TV Official. Di-subscribe ya, dibantu teman-teman. Lanjut. Subscribe-nya sekali aja, jangan 2 kali ya. Itu. Nah, kalau 2 kali percuma. Iya. Kalau teman-teman yang ada, terima kasih Kak Nia. Kak Nia memang the best, paling terbaik. Kalau teman-teman di bawah langsung mau gaskan untuk diskusi ya atau gimana, saya masih banyak punya stok berangkas teman-teman, tetapi siapa tahu mungkin ada yang mau disampaikan sama Romo atau Ustaz Hanafi. Mau dilanjut, silakan Ustaz Hanafi. Suara saya takutnya berisik, Bang Yuda. Soalnya saya sambil jalan. Suara saya takutnya berisik. Gimana? Siap. Iya. Lanjut. Si Dengku. Sakit telinga Ustaz. Siap. Jazakallah khair Deng Fatir. Iya. Oke lah kalau gitu, saya lah yang ngomong lah kalau gitu satu. Aku tanya, tiba-tiba Bang Tito langsung auto mualaf. Sekarang cepet banget gitu loh. Diapain? Iya, itu karena gini, kalau bagi saya teman-teman ya, kan beberapa hari ini memang ada yang kita temui di Komal itu, ada beberapa akun yang betul-betul siap dan menyatakan dirinya untuk melakukan syahadat ya teman-teman ya. Salah satunya akun yang namanya si Silva yang dari mana, Timor Leste kalau tidak salah ya, Timor Leste, pokoknya di situ. Ada yang masih ingat teman-teman ya, masih ingat ya. Dan beliau juga sudah kontak-kontakan sama saya. Katanya iya siap bang, saya itu Deng Fatir ingat, saya siap menyatakan diri untuk masuk Islam dan siap untuk bersyahadat gitu. Nah entah besoknya saya kontak beliau, nggak ada kabar sampai hari ini pun nggak ada kabar gitu. Tetapi saya pribadi tidak mau memaksa gitu, karena ya itu keputusan dia. Nah kan gitu ya teman-teman ya. Nah terus berseling waktu tidak lama kemudian memang ada kesempatan kurang lebih 2 hari yang lalu mungkin kita guyonan teman-teman ya, saya sempat menyinggung satu nama dari teman-teman muslim kita yang biasa buka Komal juga, Bang Raja Dolar. Ya kan, itu pun sebenarnya hanya sekedar guyonan gitu. Dan Bang TikTok tadi
abang kita tadi yang sudah syahadat itu menyebut nama beliau di situ. Artinya sudah ada koneksi di situ, ada koneksi dari apa yang saya bilang, Ustaz Madu. Yang itu hari kan, masih ingat kan? Kalau masih ingat, teman-teman di bawah ada yang masih ingat gitu. Dan semalam juga kita sudah komunikasi sama Jimen, ya, sama adinda kita Jimen. Ini baru-baru DM-nya masuk sama saya, katanya beliau ini lagi di jalan. Ini lagi di jalan, dia lagi bawa mobil ya, lagi nyetir dia. Jadi handphonenya semalam itu bukan dibanting teman-teman, bukan dibanting. Tapi memang sengaja turun karena ada orang tua, ada orang tuanya kan, gitu. Tetapi nggak apa-apa, pelan-pelan semuanya bisa berjalan dengan lancar apapun yang kita mau, gitu. Dan ada lagi macam kayak temannya si siapa? Temannya si Maryam, ya, temannya si Maryam, si Iyo, ya, kakak Iyo. Nah, kakak Iyo juga tetap sama. Tetapi saya arahkan pelan-pelan si Maryamnya. Jadi yang kamu harus lakukan gini. Itu. Jadi jangan terlalu kayak gimana gitu kan. Biarkan dia menemukan hidayahnya langsung. Itu jangan diusik gitu. Biarkan dia sendiri mencari petunjuk sesuai dengan versinya. Gitu teman-teman. Dan ini juga informasi terakhir dari si Andreas. Pokoknya saya akan update terus. Informasi dari Andreas itu gini katanya. Mana ini. Pacarnya Andreas dia bilang dia sudah kan kemarin 60%, 40% dia masih meyakini ketuhanannya Yesus kan, gitu. Dan updatean terbaru sekarang pacarnya Andreas dia sudah tidak percaya lagi kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dan dia sudah percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah gitu teman-teman. Masya Allah. Kalau akal sudah dipakai, manusia itu mustahil dijadikan Tuhan. Manusia sama tau dengan kita tau. Sama-sama laki-laki. Sama-sama dilahirkan dari rahim seorang ibu. Sama-sama disusui. Sama-sama dirawat, dibesarkan, disekolahkan. Ya atau sama dengan kita. Yesus juga sekolah SD, SMP, SMA, sekolah teologi, kata pendeta Isra Solo, kan setingkat itu. Sama, bedanya apa? Beliau adalah nabi dan rasul. Beliau diberi wahyu oleh Allah. Kalau kita enggak, bukan nabi, bukan rasul. Itu bedanya. Kalau masalah tubuhnya ya sama saja. Sama-sama laki-laki toh, sama-sama normal. Ya, Apanya? jadi gitu teman-teman ya. Kayak gimana ya, pokoknya saya pribadi itu bakalan siap untuk perang juga ya. Perang dalam arti ya perang data sama teman-teman Kristen ya, perang data, kita perang argumen, kita perang logika. Saya pribadi sebagai host di sini ya siap untuk meladeni teman-teman kalian yang saya kasih teman-teman Kristen. Ya, jadi ya siapapun itu, mau penghujat, saya rangkul semuanya. Mau oten penghujat saya rangkul, ayo sini naik, ya kan? Mau macam kayak tipikal macam kayak Nafiri, ayo saya rangkul. Masa ayo saya rangkul gitu. Jadi semua tipikal habitat oten itu saya rangkul semuanya gitu. Dari beraneka ragam aneka satwa itu saya rangkul semuanya. Gitu. Yang kemarin itu host yang paling menggoyahkan iman saudara kita umat Kristen. Mohon maaf ya, saya harus berkata jujur. Iya. Menurut Ya'uduhu, satu-satunya Tuhan itu Yesus. Bapak bukan, Roh Kudus bukan. Menurut Pak Pong, tiga-tiganya Tuhan menurut Pak Pong. Nah menurut Kepas, yang Tuhan itu Bapak.
Jadi Roh Kudus sama anak itu bukan Tuhan. Jadi 3 Kristen sama-sama mengimani Yesus, sama-sama percaya kepada Yesus, ditanya satu pertanyaan, jawabannya ada 3. Gimana, nggak bingung? Bingung toh? Wait, guru ndak kebentar. Iya, sebenarnya Bang TikTok ini bisa diarahkan, bisa diarahkan di sana di Makassar untuk syahadat, teman-teman ya. Bisa. Tetapi bukan itu yang saya mau, bukan itu yang saya mau. Ini ada Bang Gio. Bang Gio naik, Bang Gio. Ini kawan lama saya, Bang Gio juga ini. Bisa diarahkan, tetapi bukan itu yang saya mau, teman-teman. Bukan itu yang saya mau. Saya maunya dia syahadat di Komal itu supaya jadikan amunisi, gitu kan? Dijadikan amunisi, itu jadikan bahan bakar supaya teman-teman Kristen yang menonton yang di TikTok itu punya giroh, punya semangat juga untuk melakukan syahadat, gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang dengan adanya persaksian syahadat di Komal ini bisa kita jadikan amunisi untuk teman-teman Kristen agar mereka lebih paham, agar lebih menggunakan akalnya, otaknya, logikanya, bahwa ada apa sih konsep ketuhanan yang saya yakini? Pasti ada sesuatu, ada something wrong. Kenapa ada something wrong? Sehingga dari bagian dari saudara-saudaranya mereka itu satu persatu login ke Islam. Nah, di sini membuktikan bahwa keyakinan yang mana sebenarnya yang logik, keyakinan yang mana sebenarnya yang betul-betul datangnya dari Tuhan, gitu. Sempat semalam kita ngobrol-ngobrol sama Bang TikTok, ya kan, ngobrol segala macam. Nah, saya tarik di awal argumen saya bahwa kalau abang mau mengetahui tentang ajaran yang benar, abang harus tahu dulu bahwa yang mana ajaran samawi dengan ajaran paganisme, gitu. Nah, kalau abang sudah tahu samawi itu apa, paganisme itu apa, nah segera gunakan akal dan pikirannya. Bahwa misalnya agama samawi itu seperti apa, pagan itu seperti apa. Samawi pewahyuan dari Allah dan paganisme pewahyuan dari penyembah-penyembah berhala, gitu teman-teman, kurang lebih ya. Jadi ya kalau teman-teman yang dari Kristen mau lanjutkan penyembahan berhala, ya saya pribadi dengan tangan terbuka silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kalau perlu semangat kalian menyembah patung, semangat. Mas, aku izin turun duluan ya, OTW pulang ya. Siap, Romo, siap. Makasih semuanya. Yuk, Siap, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda selamat pagi juga. Aduh. Iya, Kak Nia, minta maaf Kak Nia, saya lambat kasih informasi Kak Nia, minta maaf ya Kakak ya, minta maaf. Gitu ya, seperti biasa. Bang Gio, saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gio. Bang, inspirasi gimana Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Bang Gio ini mualaf juga teman-teman ya, itu beliau juga mualaf. Alhamdulillah. Iya, mualaf juga, dan ketika dia mualaf, saya sebelum buka Komal itu di awal-awal saya komunikasi sama Bang Gio kan. Bang Gio bagaimana Kristen gini gitu, dan pemahaman beliau juga luar biasa kan. Otak, akal itu berfungsi betul, berfungsi dengan baik memang, gitu kan, tentang masalah manuskrip, tentang masalah Bible, pemahaman Bible itu wah mantap sih. Makanya ya kalau saya mikirnya ya memang nggak salah kalau memang dia milih untuk masuk di agama Islam, gitu teman-teman. Bagaimana Bang Gio? Ada yang mau disampaikan Bang Gio? Sepatah kata dari teman-teman yang ada di bawah dan kita yang ada di atas juga di sini, silakan, abangku. Iya Bang.
Kalau dari saya sih mungkin ya yang belum dapat hidayah ya ditunggu aja, lambat laun nanti mereka juga pasti akan dapat hidayah yang sama Bang. Kalau menurut saya ya, mungkin sekarang belum terbuka aja pikirannya gitu ya, masih masih seperti mengandalkan doktrin dari orang tua mereka gitu kan. Dari kecil memang sulit melepaskan doktrin yang sudah terjadi Bang gitu ya. Doktrin dari kecil diajarkan oleh orang tua seperti itu, lalu biasa hidupnya bebas tanpa aturan gitu ya. Sedangkan masuk Islam itu dari tadinya hidup bebas itu jadi penuh aturan gitu. Setiap waktu kita kan dipanggil untuk ibadah ya. Lagi enak-enak tidur pun kita harus bangun gitu subuh untuk ibadah gitu kan, untuk sholat subuh. Nah mungkin mereka salah satunya berat dari situ juga bisa Bang gitu kan ya. Seperti saya juga awalnya kan dulu menghujat-hujat, menghina-hina, tapi ternyata setelah terbuka pikiran gitu ya, bahwa oh inilah ajaran para nabi yang sebenarnya gitu, tauhid gitu, yang nggak ada yang namanya ajaran seperti penyembahan atau penumbalan terhadap manusia, itu nggak ada gitu kalau para nabi itu. Nah di sanalah saya mulai berpikir baik baik susah maupun tidak bisa diterima awalnya gitu, saya itu harus belajar dari nol untuk memulai kebenaran gitu Bang. Kalau nggak begitu saya nggak bisa selamat. Seperti itu aja kalau dari saya sih. Terima kasih, silakan Bang Inspirasi. Iya, mantap. Mantap. Mau disambung Ustaz Madu, mau disambung, silakan disambung. Jadi gini Ikhwan Fillah semua ya, semua itu sudah terjadi, itu ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, semuanya itu ada ketetapannya. Tapi jangan salahkan Allah ketika Allah sudah menetapkan Anda menjadi orang bagus, tapi Anda tidak mau menjadi bagus, salah Anda. Jangan nyalahin Allah, karena hidayah sudah di depan mata. Tinggal Anda maunya apa, diterima alhamdulillah, kalau ditolak ya naudzubillah, kan gitu saudara-saudara yang terkasih. Ya cepat-cepatlah sadar kalau seandainya mengaktifkan otak itu sesederhana membuka telapak tangan, membalik telapak tangan. Seharusnya seperti itu. Masalahnya mau ndak buka akal, buka pikiran. Kalau ndak mau ya udah gitu. Betul. Tapi tadi ada juga yang syahadat ya teman-teman ya. Tadi ada juga yang syahadat ya. Di komalnya Bang Singa ya, ada yang syahadat juga ya tadi ya. Saya dengar-dengar gitu sih. Katanya. Iya. Dan ternyata yang syahadat itu dia mendengarkan diskusi semalam di komal ini. Gitu, dia mendengar perdiskusian kita di komal ini gitu teman-teman. Makanya ya kan saya selalu bilang, jadi kalau ada teman-teman yang ngeyel kayak nehe ya udah nggak apa-apa, ladenin aja, karena sasaran saya memang bukan mereka. Itu sasaran kita itu ada yang di bawah menonton. Gitu. Iya, memang oten yang terbaik itu yang model Yaudu sama nih, itu oten terbaik. Iya, makanya saya ini Ustaz Madu, pokoknya Yaudu, Nehe, Kepas itu saya mesti dilestarikan orang-orang macam kayak gitu. Tapi jangan sering-sering bos. Ini narasumber yang khusyuk, tenang. Tidak apa-apa. Kalau memang itu jadi tumpuan kita ya nggak masalah. Ya, kalau nggak ada lain ya, oke. Kalau yang nggak ada lain, bener. Nanti bukan cuma rokok di tangan yang berasap, malah kita pun ikut berasap. Nggak apa-apa, saya kan spesialis otak sengklek. Itu jadi macam-macam kayak nehe ya udah nggak apa-apa, saya kan orangnya ya gitu ya teman-teman ya. Di sisi lain saya juga orangnya sabar, tapi di sisi lain juga saya orangnya keras kepala batu gitu ya. Kalau macam-macam ya pokoknya gini teman-teman, saya selalu menyeting komal itu sesuai dengan porsinya gitu. Selalu menyeting komal ini, jadi khususnya di komal saya selalu menyeting tergantung dari kondisi komal di atas seperti apa gitu ya kan. Termasuk narasumber juga yang saya naikkan itu tergantung dari
kayak gimana kondisi Komal saat ini gitu. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang biasanya yang sudah ini kan, yang sudah request tapi saya belum naikkan gitu. Saya belum naikkan gitu kan. Nah, tetapi kalau sudah maghrib isya sudah request itu saya naikkan langsung itu. Jadi selalu membaca situasi kondisi Komal itu seperti apa. Jadi macam kayak biasanya ada yang mau naikkan, oh kayaknya saya belum bisa naikkan ini karena belum situasi kondisi Komal belum layak untuk saya naikkan itu. Jadi selalu membaca situasi yang ada di dalam Komal seperti apa. Macam kayak nehe kan, nehe naik. Salat asar dulu ya. Siap Ustaz Hanafi, siap. Parpun aja dulu Ustaz Hanafi. Ya, tadi kan saya belum sempat nyapa-nyapa ya, teman-teman. Karena langsung buka Komal, langsung aja viewers langsung melonjak. Ya, kecuali kalau saya ketiduran Kak Mila, gitu. Kecuali kalau saya ketiduran, nah itu di luar dari kuasa saya, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari yang namanya lelah, teman-teman. Ya, makanya saya cuma minta doanya, teman-teman ya. Semoga saya diberikan kesehatan, terus ya diberikan kesehatan supaya bisa merangkul teman-teman yang ada di sini. Kita bisa ngobrol santai, kita bisa canda gurau di atas Komal, kita bisa ya semuanya lah, semuanya bisa kita lakukan demi menegakkan agama Islam, semuanya yang terbaik. Karena di sebelah menyerang, ya kita di Komal sini nggak perlu menyerang, kita nggak pernah senggol-senggol mereka kan, ngapain? Itu nggak perlu senggol-senggol teman-teman yang di sebelah. Kenapa? Karena tanpa disenggol pun juga orang-orang yang macam-macam seperti mereka itu ada juga yang menggunakan akal dan pikirannya kan gitu. Saya kasih contoh. Ketika macam-macam kayak Komalnya si CP, buka Komal kan, dan antek-anteknya, pasti ada teman-teman Kristen minimal 5% dari populasi yang ada di Komalnya itu ada yang berpikir, kok gini ya, apologet Kristen yang menjelek-jelekkan agama Islam. Memang agama Islam itu kayak gimana sih? Kan? Akhirnya apa? Dia kepo kan? Dia kepo. Tidak lama kemudian dia kepo, akhirnya dia mencari tahu tentang Islam. Gitu. Akhirnya dia masuklah di Komal-Komal Muslim. Nah, gitu teman-teman. Gitu. Jadi mereka itu membahas Al-Quran atau tidak membahas Al-Quran pun juga populasi dari mereka itu bakalan main ke Komal Muslim, itu bakalan main. Kalau kita berpikir bahwa oten mana host, oten itu banyak teman-teman Kristen itu banyak. Cuman kita selalu berpaku sama Komal yang di atas gitu. Ini kan kelihatannya kan gak ada kursi nih, gak ada oten yang naik kan gitu. Gak ada oten yang naik, tetapi siapa bisa sangka kalau 764 orang ini di antara kita ada teman-teman Kristen yang lagi nyimak. Nah gitu. Dan mereka memang nggak mau naik untuk berdiskusi. Kenapa? Karena dari segi knowledge, pengetahuan tentang apologetika, kristolog itu masih kurang. Tapi pelan-pelan dia nyimak, ya kan? Nah akhirnya mereka ada satu titik di mana dia memberanikan diri untuk naik, bukan untuk berdebat atau bukan untuk diskusi, tapi untuk bertanya tentang Islam. Nah, ketika dia bertanya tentang Islam, pelan-pelan, akhirnya dia mencari tahu sendiri seperti apa itu Islam, akhirnya berujung dengan syahadat. Gitu teman-teman, itu kebanyakan yang terjadi di lapangan. Inspirasi, saya izin dulu ya, mau asar dulu sama nih, belum asar, saya tadi kesini mampir-mampir sambil nyimak merokok dulu. Siap, aman. Ya, nanti lanjut lagi mungkin malam gitu. Siap, nggak apa-apa. Iya, rajin-rajin aja ke sini Bang Jo. Ya. Kita akhirlah ini saya kan keluar ya Bang ya. Aman. Ya. Untuk teman-teman Kristen ya kalau sudah dapat ada hidayah yang menghampiri gitu, diterima, dia harus mau menerima. Jadi kalau misalkan kita mau memahami suatu kebenaran itu harus mau menanggalkan dulu jubah agama. Ya, anggap aja kita itu baru lahir kembali nih, nol gitu ya.
Nah, mana agama yang benar yang bisa diterima dengan akal, baru di situ akan bisa bertemu nih mana yang benar gitu, mana yang istilahnya ajaran ini tuh kok begini ya gitu, sulit dipahami ya konsep ketuhanannya. Kalau agama yang ini kok konsep ketuhanannya lurus gitu. Nah, suatu ajaran yang benar itu sebetulnya simpel gitu. Tuhan itu nggak akan ngajarin sesuatu itu belibet gitu buku panduannya tuh. Ya, karena manusia itu kan secitra dengan sang pencipta. Makanya diberi akal tuh, makhluk yang paling mulia gitu. Nah, kita itu harus bisa membedakan gitu. Nah, untuk bisa membedakan itu harus menanggalkan dulu doktrin-doktrin semuanya, baru bisa terbuka. Itu aja sih pesan dari saya, Bang, inspirasi sebelum turun. Saya turun ya, Bang ya. Mantap, Bang Gio. Mantap, Ya. keren. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang inspirasi. Siap, siap. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kawan lama itu mah saya nggak pernah lupa kalau kawan-kawan lama, ya kan? Kawan-kawan Barusan lama. Ah? Barusan kah? Sudah lama sih. Sebelum saya buka live kan saya sudah komunikasi sama dia. Gitu. Who? She bear